Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan dari YouTube sekaligus pengikut dari Facebook. Alhamdulillah pada kesempatan ini Dawai Ulama 41 akan menerangkan tentang siapa yang sebenarnya disebut dengan kiai. Kiai identik dengan sebutan ulama. Keduanya merupakan gelar bagi orang soleh yang berilmu dan memiliki karisma. Para kiai atau ulama adalah pewaris para nabi dan menjadi tauladan bagi masyarakatnya. Seorang dikatakan kiai sejati apabila zahid, arif, mendalami ilmu-ilmu syariat dan memahami masalah umat. Imam Ghazali menyatakan bahwa ulama adalah dokter spiritual. Kalau dokter medis bertugas mengobati penyakit-penyakit fisik, maka ulama bertugas mengobati penyakit-penyakit hati. Ulama juga mendiagnosa terhadap penyakit-penyakit kemasyarakatan dan berusaha mengobatinya. Kenyataannya, jika telah mencapai derajat kearifan yang tinggi, ulama siap menampung segala tumpuan permasalahan masyarakat, serta siap pula memberikan keteduhan pada mereka. Ulama bagi masyarakat ibarat air telaga yang tenang dan menenangkan. Seperti halnya dokter klinik, tak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik jika dia sendiri sakit. Begitu pula ulama, jika masih mengidap penyakit hati, dia akan mengalami kesulitan untuk mengobati penyakit hati masyarakatnya. Penyakit itu akan bertahan lama di masyarakat dan semakin lama mungkin semakin parah. Dengan demikian, seorang ulama harus memiliki hati yang relatif bersih. Dia harus menjalankan riyadhah atau olah spiritual guna mencapai ketenangan jiwa atau yang disebut dengan nafsul mutmainnah, sehingga dia sanggup membimbing masyarakat dan dapat menampung keluh kesah masyarakat. Dalam kata sufi, dia ibarat awan yang menaungi semua benda di bawahnya tanpa pandang bulu. Dia adalah air hujan yang membasahi siapapun, baik yang jahat maupun yang baik. Itulah kiai. Tapi perlu diingat, kiai atau ulama yang menjadi pewaris para nabi dan sebagai panutan adalah seorang yang memenuhi kriteria ulama yang dimaksud oleh syariat agama Islam. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nashaitud Diniyah mengemukakan sejumlah kriteria atau ciri-ciri ulama sejati atau yang disebut dengan ulama dunia dan akhirat, atau lebih dikenal dengan ulama khair. Di antara ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, dia takut kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan bersama orang banyak maupun sedang sendiri. Yang nomor dua, bersikap zuhud pada dunia atau menjauhi perkara dunia, tidak senang dengan dunia. Yang ketiga, qanaah atau merasa cukup dengan rezeki yang sedikit dan menyedekahkan harta yang lebih dari kebutuhan dirinya. Yang keempat, kepada masyarakat dia suka memberi nasihat, beramar ma'ruf dan nahi mungkar, serta
menyayangi mereka, serta suka membimbing ke arah kebaikan dan mengajak pada hidayah. Yang nomor 5, bersikap tawadhu terhadap masyarakat atau tidak sombong terhadap orang lain. Selanjutnya, berlapang dada dan tidak tomak, dan kata lain mengharap-harap pada apa-apa yang ada pada masyarakat, serta tidak mendahulukan orang kaya daripada orang yang miskin. Selanjutnya, dia selalu bergegas menjalankan kebaikan, tidak kasar sikapnya, hatinya tidak keras dan akhlaknya baik. Pendeknya kata, penampilannya tenang, tidak tergesa-gesa. Dalam kata Jawa, gerusa-gerusu. Dia tidak suka banyak omong. Selanjutnya, kepada penguasa tidak mondar-mandir mendatanginya, tidak silau dengan jabatannya. Selanjutnya, dia tidak diam bila melihat kemungkaran yang dilakukan penguasa jika dia mampu. Rupanya kriteria di atas yang dikemukakan oleh Sayyid Abdullah tersebut tidaklah meleset dari sosok kiai-kiai yang akan saya ceritakan dalam konten yang satu ini. Konten ini bukanlah hanya konten belaka. Ini adalah saya ambil dari kisah kiai-kiai tanah Jawa yang sangat layak sekali disebut dengan kiai sejati. Mereka adalah beliau merupakan kiai atau ulama yang memiliki pribadi yang luhur, peduli dengan agama dan masyarakat. Harapan saya kiranya dalam video ini akan membangkitkan jiwa-jiwa masyarakat, jiwa-jiwa santri, jiwa-jiwa orang-orang yang mungkin sedang lalai, sedang tertidur. Mungkin perlu saya terangkan perjuangan kiai-kiai sepuh yang sudah menjadi panutan bagi masyarakat sejak zaman dahulu. Selain ingin mendapatkan ridho Allah, tujuan saya menceritakan kiai-kiai ini adalah saya mengharapkan dari kalangan santri atau masyarakat akan menumbuhkan rasa sadar bahwa pada era zaman modern ini kita menuju era yang sangat berbahaya jikalau tidak memiliki pedoman. Mungkin saja dalam video ini, dalam menceritakan kisah-kisah kiai ini akan membangkitkan rasa peduli kita terhadap agama, dapat membangkitkan jiwa kita untuk terus belajar menjadi orang yang selalu menjadi lebih baik. Oke kawan-kawan, untuk video tentang biografi yang pertama, saya akan menceritakan tentang kisah Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi di Kabupaten Kediri itu ada pondok pesantren yang sangat besar sekali, memiliki puluhan ribu santri yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Karim adalah pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, tepatnya pada Kecamatan Wojoroto, Kediri, Jawa Timur. Beliau wafat pada hari Senin bulan Ramadan 1374 Hijriah atau 1954 Masehi. Beliau adalah salah seorang ulama besar di tanah Jawa yang kehidupannya diwarnai dengan sifat dan budi pekerti yang luhur, sehingga
banyak ulama yang menyatakan kekagumannya. Di antaranya adalah Kiai Haji Ma'ruf Kedunglu. Menurut beliau, Kiai Haji Abdul Karim sebenarnya bertabiat keras, tetapi beliau merupakan sosok yang penyabar dan ilmunya biasa-biasa saja, tetapi istiqomah dan zuhudnya yang sangat luar biasa. Beliau di waktu kecil, nama beliau adalah Manap. Manap, nama kecil Kiai Haji Abdul Karim, adalah putra ketiga dari 4 bersaudara. Kenapa kok bisa berganti nama yang semula Manap menjadi Abdul Karim? Jadi tradisi pergantian nama setelah melaksanakan ibadah haji adalah tradisi yang biasa di dalam agama Islam, dan itu merupakan tradisi tabarukan atas ibadah haji. Awalnya tradisi ini muncul ketika banyak sahabat Nabi mempunyai nama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu secara berangsur-angsur berkembanglah tradisi berganti nama, dan itu dilakukan setelah melakukan ibadah haji. Dalam fikih sendiri, tradisi ini memiliki 3 status hukum. Yang pertama, wajib jika nama sebelumnya adalah nama yang diharamkan oleh syariat dan akidah. Yang kedua, hukumnya sunnah jika nama yang sebelumnya makruh. Dan yang ketiga, hukumnya boleh jika nama sebelumnya dan yang baru sama-sama tidak bertentangan dengan syariat dan akidah. Ini sebagaimana keputusan Muktamar NU yang ke-8 di Jakarta, atau tepatnya 12 Muharram 1352 Hijriah atau 7 Mei 1933 Masehi. Jadi ini Mbah Kiai Haji Abdul Karim ini adalah nama setelah beliau haji. Nama kecilnya adalah Manap, ya. Beliau merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara, putra pasangan dari Abdurrahim dan Salamah. Jadi nama bapak Kiai Haji Abdul Karim adalah Abdurrahim, ibunya bernama Salamah. Mbah Manap atau Manap itu lahir pada tahun 1856 Masehi di sebuah pedukuhan di desa Diangan, Kawedanan, Mertoyudan, letaknya yang sangat terpencil di daerah wilayah selatan Magelang. Mbah Manap bukan dari keturunan terhormat atau kiai. Beliau hanya anak dari keturunan petani yang hidupnya pas-pasan. Ayah beliau bernama Abdurrahim, demi memenuhi kebutuhan keempat putranya, mencoba berikhtiar mencari tambahan penghasilan. Alhamdulillah, rupanya Allah SWT membuka jalan baginya. Abdurrahim yang hanya petani desa itu tergerak hatinya untuk berdagang, sebuah pekerjaan yang belum pernah digelutinya. Dengan modal seadanya ia mencoba berjuang mencari nafkah di pasar Mantilan, tepatnya 10 km dari Tenggara Magelang. Jerih payah Abdurrahim sedikit demi sedikit tampak juga hasilnya. Namun belum sempurna betul membina keluarga sakinah, dia dipanggil Yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Dia meninggalkan 4 putra yang masih kecil-kecil.
Beban yang pernah dipikul oleh Abdurrahim diambil alih oleh istrinya, yaitu Salamah. Dengan dibantu anak-anaknya, ibu setengah baya itu meneruskan pekerjaan suaminya, berdagang di pasar Mantilan. Sedangkan Mbah Manap bukan hanya membantu ibunda di pasar, namun sehabis itu dia masih mencari rumput untuk kuda peninggalan ayahnya. Dalam usia yang masih muda belia, Manap sudah mampu menunjukkan ketekunannya. Bahkan konon ia tidak pernah menolak perintah ibunya. Beberapa tahun kemudian, Nyai Salamah menikah lagi. Rupanya dia menyadari betul kodratnya sebagai wanita. Walaupun mampu menegakkan ekonomi keluarga, namun ia merasa tak layak menjadi kepala rumah tangga, apalagi putra-putranya yang masih kecil. Tetapi meskipun sudah ada pengganti ayahnya, Mbah Manap tetap saja yatim. Dia tidak pernah melalaikan tugasnya yang dilakukan sebelum memiliki ayah tiri. Walaupun masih kecil, tapi cara berpikirnya sudah dewasa. Ia sudah memikirkan harapan dan cita-citanya untuk jenjang masa depan. Ia ingin berdiri di atas kaki dirinya sendiri, tidak ingin selalu menjadi beban ibunya. Manap mempunyai keinginan untuk mengembara. Ia meniru kedua kakaknya yang sudah merantau lebih dulu. Keinginan Manap untuk merantau dan menimba ilmu kian menggebu-gebu setelah mengenal sosok para kiai yang sangat terkenal pada masanya, yang merupakan pengikut dari Pangeran Diponegoro. Untuk part yang pertama kita selesaikan pada part ini. Insya Allah saya teruskan ceritanya, kisah dari Kiai Haji Abdul Karim dari masa kecilnya ini sampai menjadi kiai besar. Insya Allah saya lanjutkan pada part yang kedua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.